Sekarang kita akan bahas suatu contoh soal. Diberikan suatu rangkaian seperti yang kalian bisa lihat di sini. Itu kita berikan dia sumber tegangan pada rangkaian sebelah kiri sebesar 60 kosinus 4T ditambah dengan 30 derajat volt. Di sini kita bisa ketahui bahwa omega dari persamaan ini itu sama dengan 4. Jadi omega sama dengan 4 radian per second. Kemudian ditanyakan adalah berapakah energi yang tersimpan pada induktor pada saat T sama dengan 1 second. Untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan arah arus pada rangkaian yang memiliki sumber tegangan aktif. Jadi ini pada rangkaian sebelah kiri saja yang ada sumber tegangan aktifnya, maka kita tentukan arah arusnya. Jadi dia keluar dari terminal positif dari sumber tegangan tersebut, kemudian dia berputar kembali ke terminal negatif. Karena ada arus yang mengalir pada rangkaian sebelah kiri ini atau rangkaian A, maka pada rangkaian B ini akan terinduksi arus I2. Nah, jadi yang pertama kita buat itu adalah menggambarkan sumber tegangan dependen pada rangkaian B yang diakibatkan oleh arus I1 yang menginduksi koil pada rangkaian B. Jadi di sini ada sumber tegangan dependen. Besar sumber tegangan dependen ini tentu saja adalah I1 dikalikan dengan J omega M. Nah, ini gampang saja ya. I1 kali J kali 4 kali M. M-nya 2,5. Berarti sumber tegangan dependen tersebut memiliki nilai I1 dikalikan dengan J10. Nah, sama dengan rangkaian A, karena ada arus I2 yang mengalir di rangkaian B, maka dari rangkaian A ini akan terinduksi juga sumber tegangan dependen. Yang besarnya juga sama. Besarnya sama, tapi di sini yang menginduksi bukan I1 ya, tapi I2. Maka di sini I2 kali J10. Bagaimana tanda polaritas sumber tegangan dependen tersebut? Itu kita tinjau. Misalkan pada rangkaian 2. Arus I1 dia masuk ke titik dot dari atas ya. Berarti di sini akan menjadi plus, lalu di sini minus, kita pindahkan ke dalam sini, minus plus. Sementara di rangkaian 2, oke, jadi kita lihat ya, arus I2 akan mengalir seperti ini. Jadi dari plus, dia berputar, kemudian kembali ke terminal negatif dari sumber tegangan dependen tersebut. Ini I2 ya. Nah, kita lihat I2-nya. I2-nya itu masuk ke titik dot dari bawah. Dari bawah, jadi dia lewat belitan dulu, baru masuk ke titik dot. Lalu dia keluar dari titik dot tersebut, kemudian berputar kembali. Maka polaritas tegangan pada sumber tegangan dependen di rangkaian A di sini akan menjadi minus, kemudian di sini plus, kita pindahkan ke dalam minus plus. Setelah itu kita membuat persamaan loop pada rangkaian A. Jadi loop A persamaannya itu, jadi kita mulai ya, minus V ditambah dengan I1 dikalikan dengan 10 ditambah J omega L. Di sini ada induktor ya. J omega L-nya berarti J kali 4 kali 5 berarti J20. Kemudian dia turun ke bawah, dapat sumber tegangan dependen dan dia ketemu terminal negatifnya, maka dia akan berada negatif. Besarnya I2 kali J10 sama dengan 0. Untuk loop B sendiri, itu langsung kita buat juga ya. Jadi dia turun ke sini, dapat terminal negatif sumber tegangan dependen, maka menjadi minus I1 J10. Kemudian dia dapatkan kapasitor, lalu ketemu induktor lagi, maka langsung saja kita tulis ya, ditambah I2 kali 1/J omega C atau J omega 4/16 berarti 1/4 0,25. Kemudian dia dapati lagi induktor ditambah J kali 4 kali 4 lagi J16 sama dengan 0. Kita fokus ke rangkaian B dulu ya. Ini kalau kita sederhanakan dia jadi seperti ini. I1 kali J10 sama dengan I2 kali J12. Jadi kalian bisa hitung sendiri lebih detailnya. Nanti 1 sama dengan 1,2 kali I2. Oke, persamaan ini kita substitusikan ke loop A. Maka kita akan dapat seperti ini. Jadi kita lihat ya, persamaan tegangan
atau tegangan sumbernya itu memiliki bentuk sinusoidal 60 kosinus 4T tambah 30. Kita rubah ke bentuk fasor. Ini bisa menjadi 60 sudut 30 derajat. Atau bisa juga 60 per akar 2 sudut 30 derajat. Terserah yang mana kalian mau pakai ya. Jika kalian mau simple, pakai saja nilai maksimumnya dulu. 60 sudut 30 derajat. Kemudian di sini kita substitusi ya. Kita pakai 60 sudut 30 derajat. Ditambah I1. I1 sama dengan 1,2 I2. Berarti di sini 1,2 I2 kali 10 tambah J20 dikurang I2 kali J10 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan I2 3,25 sudut minus 19,399. Sementara I1-nya sendiri itu sama dengan 3,9 sudut minus 19,399. Kita rubah ke bentuk fungsi sinusoidal, maka ini akan menjadi 3,25 kosinus 4T dikurang 19,399. 3,9 kosinus 4T dikurang 19,399. Kemudian kita kembali ya ke soal tadi yang ditanyakan, itu adalah energi yang tersimpan pada induktor pada saat T sama dengan 1 second. Pada saat T sama dengan 1 second, arus I2 itu sama dengan 3,25 kosinus 4 kali 1, berarti 4 radian dikurang 19,399 derajat. Kemudian di sini 3,9 kosinus 4 radian dikurang 19,399 derajat. Ini kita tidak bisa kurang langsung ya, karena ini radian, kemudian ini derajat. Radiannya itu kita harus ubah dulu ke dalam derajat. Caranya bagaimana? Satu radian itu sama dengan 180 dibagi dengan pi, di mana pi itu adalah 3,14. Nah, kita dapatkan 57,296 derajat. Jadi satu radian sama dengan 57,296 derajat. Kalau 4 radian berarti dia menjadi 229,2 derajat. Nah, kita substitusi ke dalam sini, maka akan kita dapatkan I1 sama dengan minus 3,38, kemudian I2 sama dengan minus 2,82. Untuk mencari energi yang tersimpan pada induktor, rumus yang kita pakai itu adalah 1/2 kali L1 I1 pangkat 2 ditambah 1/2 L2 I2 pangkat 2, kemudian dikurang M kali I1 kali I2. Kenapa minus M kali I1 kali 2? Karena lihat ya, di sini arusnya masuk ke titik dot, sementara di sini arusnya keluar dari titik dot. Nah, kalau seperti itu keadaan rangkaiannya, maka kita pakai minus M kali I1 kali 2. Kita masukkan ke persamaan 1/2 kali L1. L1 itu sama dengan 5 dikali I1 minus 3,38 pangkat 2 ditambah 1/2 kali 4 kali minus 2,82 pangkat 2. Kemudian dikurang M kali I1 kali 2. M-nya 2,5. I1-nya minus 3,38. I2-nya minus 2,82 ampere. Maka energi yang tersimpan pada induktor itu sama dengan 20,73 joule. Contoh ini kalian bisa lihat di buku ya, pada halaman 567. Cuma bedanya, kalau di buku itu dia menggunakan analisa dengan arus permisalan ya. Jadi kita di sini pakai analisa menggunakan arus real. Jadi I1 itu keluar dari terminal positif dari sumber tegangan V. Kemudian I2-nya dia keluar dari terminal positif sumber tegangan dependen yang dihasilkan oleh induksi arus I1. Jadi kita gunakan arus real di sini. Tapi hasilnya sama saja ya. Hasilnya sama saja. Karena jika misalkan kita menggunakan arus real, maka di sini persamaan energinya kita pakai minus M kali I1 kali I2. Sedangkan jika kita menggunakan arus permisalan, maka rumusnya kita pakai itu di sini akan plus. Kenapa plus? Karena misalkan di sini pakai analisa loop ya. Maka di sini ada I1, kemudian di sini ada I2.
dua-duanya itu arus permisalan. Nah, arus permisalan pada loop A itu dia masuk ke titik dot, arus permisalan yang mengalir pada loop B itu juga masuk ke titik dot. Maka kita akan pakai di sini plus M kali I1 kali 2. Tapi sini akan sama saja, karena persamaan energinya berubah, maka persamaan juga akan berubah. Kemudian tanda arusnya akan berubah juga.